Nah, ini yang paling penting tentang kudeta. Dia mengatakan bahwa terkait dengan kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan itu menurut Pak Mahfud, dia berpikir perlu terobosan baru. Yang terobosannya adalah kudeta. Memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Pak Mahfud MD nampaknya melakukan blunder dengan statementnya pada saat beliau diwawancara oleh Detik TV. Potongan dari wawancara tersebut terlanjur viral di sejumlah media menanggapi statement Pak Mahfud MD yang diantaranya menyinggung tentang kondisi sosial politik di tanah air ini yang menurut Pak Mahfud MD pada intinya pada kondisi yang parah. Di antaranya adalah dua hal penting terkait dengan polarisasi ideologi agama dan terkait dengan korupsi. Pada bagian berikutnya, Pak Mahfud MD berpikir bahwa untuk mengatasi hal tersebut, dia langsung meloncat ke pemilu 2024 yang mengatakan bahwa untuk mengatasi itu semua perlu dibutuhkan strong leader, pemimpin yang kuat agar tidak seperti sekarang. Nah, kemudian ia juga berpikir bahwa untuk mengatasi itu menurutnya diperlukan langkah-langkah yang luar biasa. Dan kemudian mencontohkan di negara lain dalam kondisi seperti itu biasanya akan dilakukan kudeta. Nah, terkait dua hal itu Pak Mahfud MD nampaknya berusaha keras untuk membantah dan bahkan mengatakan sejumlah media menebarkan hoax atas apa yang dia sampaikan. Baik, saya baca nih. Bantahan dari Pak Mahfud MD itu ditulis biasa di akun Twitternya. Ini di antaranya ya, ini dicuitkan 19 jam yang lalu. Ini saya ambil video pagi ini, hari Jumat pagi, 9 April. Dia mencuitkan begini, yang Menko Polhukam katakan tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena pemilu tidak ditunda dan Presiden Jokowi sudah memastikan itu. Oke, nggak ada masalah. Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan karena pemimpin sekarang lemah dan gagal, tetapi karena harus diganti melalui pemilu 2024 sesuai konstitusi. Oke, kemudian beliau juga menulis, saya juga tak pernah bilang TNI akan kudeta. Ya, kalau itu benar, Pak Mahfud MD tidak mengatakan itu. Yang saya bilang, di Amerika Latin jika negara tak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela, maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara. Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti. Tapi dia mengatakan, saya berpikir, ini Pak Mahfud MD, saya jadi berpikir, sepertinya perlu terobosan untuk mengatasi itu semua. Dan terobosannya adalah, dia mengatakan kudeta. Baik, untuk lebih jelasnya, kita dengarkan ulang wawancara Pak Mahfud MD dengan Detik TV itu terkait dengan apa yang diklarifikasi ini.
saya menyesalkan itu terjadi. Tetapi memang untuk tahun 2024 tuh ya saya agak risau pribadi ya. Itu siapa ya yang bisa menyelesaikan kasus ini, kan masalah ideologis nih. Polarisasi yang tajam nih, masalah ideologis ini perlu orang kuat yang bisa menyatukan, bisa diterima oleh dua-duanya, punya wawasan untuk dua-duanya yang bisa menyatukan. Ini kan ini siapa nih, masalah ideologis nih. Oh, jadi Ade Armando ini ekses dari problem ideologis. Iya, problem bukan kriminal ya baku hantam di jalanan iya, aja. Kan tenaga lapangannya, tapi atasnya itu akarnya kan soal ideologis ya. Polarisasi yang begitu tajam, mempunyai cara bagaimana meletakkan agama dengan negara itu, kan itu masalahnya. Itu satu yang harus kita pikirkan. Bangsa ini, pemimpin tahun 2024 itu sudah pasti pemilu, Pak Jokowi tidak lagi itu, maka pemimpin yang harus muncul itu pemimpin yang bisa menyatukan, menjaga keseimbangan dan merekatkan negara-negara ini bisa maju, tidak kayak sekarang saling mengerti. Oke, kita potong dulu. Dia usai Pak Mahfud MD menjelaskan tentang keprihatinannya atas kondisi ideologi garis keras. Intinya kalau menurut saya begitu, yang sedang mendera bangsa ini. Dia prihatin kan begitu. Nah, dia langsung lari melompat kepada pemilu 2024. Ya, melompat ya. Beliau sendiri yang langsung melompat, bukan karena menjawab pertanyaan Detik TV khusus tentang pemilu misalkan, bukan. Artinya apa? Sepertinya bahwa Pak Mahfud MD frustasi dengan kondisi hari ini. Padahal kita masih punya waktu 2 tahun lagi ya, sampai pemilu 2024. Dan nampaknya Pak Mahfud MD lupa bahwa di antara tugas untuk mengatasi kondisi negara terkait ideologi garis keras itu adalah beliau sendiri sebagai Menko Polhukam. Lalu mengapa tiba-tiba dia langsung melompat ke 2024 pemilu? Seolah-olah bahwa pemerintahan Pak Jokowi hari ini beserta dirinya tidak mampu untuk mengatasi itu semuanya. Mengapa tidak menjawab bahwa saat ini kita memang sedang berusaha keras untuk mengatasi itu semua? Mestinya begitu. Tapi kenapa tiba-tiba langsung melompat ke 2024? Dibutuhkan pemimpin yang kuat ya, untuk mengatasi itu semuanya. Penafsirannya kan begitu. Setidaknya menurut saya gitu ya. Oke, kita lanjut. Korupsinya kan udah tidak terkendali. Dan mau nyalahkan di mana? Wong di setiap sektor, pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu. Semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah, ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih, kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Oke. Ya. Oke ya. Berikutnya terkait dengan korupsi. Secara tegas Pak Mahfud MD mengatakan tentang kondisi institusi penegak hukum kita dan juga institusi lain terkait. Seolah-olah semuanya menurut Pak Mahfud MD sudah terlibat semuanya lah, sehingga kemudian mau ngatasi bagaimana. Seolah-olah Pak Mahfud MD juga putus asa, frustasi. Sekali lagi dalam konteks hukum beliau adalah orang yang paling bertanggung jawab di tingkat kementerian. Nah, ini yang paling penting tentang kudeta. Dia mengatakan bahwa terkait dengan kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan itu menurut Pak Mahfud, dia berpikir perlu terobosan baru, yang terobosannya adalah kudeta. Memang kemudian saya berpikir kayaknya
memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta. Sebagaimana terjadi juga di sejumlah negara lain, dan itu diamini oleh para pewawancara detik TV ini. Simak sekali lagi ya. Parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pengusahanya begitu, semua bekerja dengan cara-cara itu. Nah ini juga memang kemudian saya berpikir kayaknya memang perlu satu terobosan. Kalau teori klasik sih kalau negara sudah begitu, kalau di Amerika Latin itu biasanya muncul kudeta, ya kan? Kalau di Amerika Latin kan selalu begitu. Ini negara mau hancur sambil cepat. Kalau segitu Pak, tetangga kita atas ini juga kayak gitu Pak. Ya kan? Myanmar, Thailand gitu. Nah kalau memang itu ada teorinya Plato itu dulu 2500 tahun lalu kan mengatakan kalau demokrasi itu sudah menjadi anarki memang harus muncul apa yang disebut strong leader, pemimpin yang kuat. Pokoknya babat aja semua dulu daripada negara yang hancur. Oke. Sangat jelas sekali lah ya. Jadi bahwa kesimpulannya Pak Mahfud MD ini memang mewacanakan kudeta sebagai solusi atas carut marutnya kondisi yang sedang melanda negara kita. Terkait dengan polarisasi ideologi, garis keras, dan juga terkait dengan korupsi. Kemudian dia mencontohkan upaya solusi kudeta itu juga dilakukan di beberapa negara yang tadi disebutkan. Negara lain. Oke, saya kira ini menegaskan kembali atas apa yang Pak Mahfud MD sampaikan dan dianulir, dibantah di cuitan terbarunya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.